Yesus. Mau kita Yesus selama, dan kami siap mendengar firman-Mu. Kita Yesus selamanya. Ada perjanjian. Meskipun amin. Di dalam hidup ada ketetapan. Tetap cinta Yesus. Selalu mau cinta, katakan lebih syukur lagi. Mau kita Yesus selamanya. Mau kita Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan yang mengaku dan anaknya. Haleluya. Biarlah sesuai rencana Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Sebab kami tahu yang terbaik pasti dari Tuhan. Dan yang tahu yang terbaik bagi kami adalah Tuhan. Untuk itu kami mensyukuri semuanya dan menerima semuanya menjadi baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari duduk Bapak Ibu terkasih. Shalom saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, kalaupun selama satu bulan hampir alat yang kita pakai ini agak sedikit tidak seirama dengan kita. Tetapi semuanya itu harus turun orang yang ahli dalam hal menangani sesuatu hal, maka akan menghasilkan yang baik. Haleluya. Sesuatu akan baik di tangan yang baik. Sesuatu yang benar akan benar di tangan orang benar. Haleluya. Untuk itulah kita perlu jamahan Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dalam kitab. Haleluya. Yakobus pasal pertama ayatnya yang ke-20 saja dan 21 bila penting sampai habis. Haleluya. Kita bersyukur. Dan hari ini kita ambil tema firman Tuhan, mari kita memilih untuk berubah. Amin. Ayo kita berubah, agar sesuatu berubah. Amen. Mari kita berubah, agar sesuatu berubah. Semua itu akan berubah kalau kita mengubahnya. Dan tempat ini akan berubah posisi, kalau saya akan mengubah posisinya. Dan tidak mungkin berubah sendiri. Tidak ada di sini bim salah bim. Semua karena dikerjakan bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama. Yang jelas ayat 20 berkata bahwa sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Apa yang membuat kita marah itu tidak mengerjakan kebenaran. Amarah yang kita lakukan mungkin bisa saja karena tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Dan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Itu yang membuat kita amarah. Padahal kita sadar ya bahwa buah roh itu salah satu adalah sabar. Dan kalau nyanyi sangat enak, terus nyanyi begini. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Kira-kira gitu ya. Kalaupun suara mic-nya ini makin berat, ya sudah habis tenaga saya, mungkin gak usah pakai mic lah. Haleluya. Kita kembali kepada firman Tuhan. Lebih baik kan daripada pakai mic kan. Haleluya. Kita bersyukur. 1
Sebab amarah manusia jelas tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yang benar itu adalah jikalau manusia bisa menahan amarahnya sesuai dengan buah roh yang ke-9, menguasai diri. Ada penguasaan diri. Demikianlah hari ini kita datang di hadapan Tuhan, kita masuk ayat 21. Bersama-sama kita lihat, haleluya, dengan tema firman memilih untuk berubah. Katakan dulu, saya siap berubah. Dan percayalah tidak akan sesuatu terjadi kalau cuma ngomong saya akan berubah. Dan perkataan itu kalau tidak dilakukan tidak akan sesuatu berubah. Makanya sekalipun kita bertahun-tahun datang beribadah di tempat ini, kalau hanya datang untuk mendengar, mengetahui tentang firman, tetapi kita tidak untuk merasakan firman. Saya katakan kemarin kepada saudara saya, dia belum tahu apa-apa, saya katakan ini adalah garam, warnanya putih dan rasanya asin. Saya telah perkenalkan kepada dia sebuah garam, baik warna, baik bentuk dan rasanya. Dan dia menangkap itu dengan otak dan pikirannya. Oh, garam itu bentuknya gini, rasanya begini. Tapi belum tahu rasanya. Dia baru tahu rasanya itu asin dari pikiran. Tapi sesudah dia makan, baru dia akan menceritakan bagaimana rasanya garam. Lalu lama-lama bagaimana makanan tanpa garam. Bagaimana rasanya hidup ini tanpa Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas. Kalau Tuhan di pihak kita siapa? Siapa lawan kita? Tidak ada. Tidak ada lawan kita. Kemiskinan, kesukaran. Maka saya katakan sekali lagi, haleluya, kalau orang biasa menyambut orang luar biasa, itu biasa. Tapi kalau Pak Sekum kita datang dengan istri, malah dia menyambut orang biasa baru luar biasa. Seperti itu kira-kira. Ada amin? Ada amin? Siapakah di antara kita orang biasa yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa melalui Geri bersorak, dan kita harus menjadi saksi buat tetangga kiri kanan bahkan sampai seluruhnya. Ada haleluya. Sebab itu baca bersama-sama 2, 3 ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman yang ada di hatimu pertama menyelamatkan jiwamu, lalu itu akan bergerak menyelamatkan banyak jiwa yang lain. Ada haleluya. Itu namanya firman yang hidup. Ada haleluya. Ada haleluya. Semua tahu Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Siapa yang tahu tanpa buka Alkitab? Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. 50.000. 100. Tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk Gocap. Turun 25. Denda 100.000. Tidak kurang panjang tangan Tuhan menolong. Tidak kurang tajam akan seruanmu. Kamu aja dan saya merasa Tuhan itu tuli. Sebenarnya tidak. Terbalik. Kita yang tuli tidak mau mendengar. Kenapa tidak mau mendengar? Karena kita tidak melakukan. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa dilakukan. Haleluya. Sekali lagi, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Yo, cross check dulu kejahatan yang banyak dalam pekerjaanmu. Loh, firman Tuhan datang untuk menegur. Oke, siapa yang tahu 2 Timotius 3:16? 500.000. Cepat-cepat. Gak ada.
Ayo, nggak ada yang berani karena ini udah di 100. Haleluya. Haleluya. Memang firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, terus kesalahan terus mendidik lalu menuntun orang kepada kebenaran. Jadi kalau firman tidak menegur itu bukan firman yang hidup. Tapi kalau tidak menuntun juga itu hanya menghakimi. Dan semuanya harus bersama-sama. Ada haleluya. Ada haleluya. Maka saya suka bahasa itu. Kalau kamu belum bisa menyambung, jangan coba-coba mematahkan sesuatu apapun. Tapi kalau engkau sudah bisa menyambung, silakan patah-patahin aja semuanya. Toh juga nanti tersambung sendiri. Haleluya. Haleluya. Amin. Bikin kecewa sih gampang, menyembuhkan yang susah. Siapa di sini nggak pernah kecewa? Coba angkat tangan dulu yang kecewa dengan kepala, jujur. Bohong itu dosa. 2, 3. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Yang kecewa angkat tangan. 1, 2. Siapa lagi? Siapa lagi? Kenapa mereka kecewa? Pasti ada alasannya. Ada alasannya. Jangan salahkan mereka yang kecewa. Jangan salahkan yang dikecewa agar saudara tidak menjadi hakim. Pasti ada sesuatu. Pasti. Tuhan juga bukan kecewa lagi. Cuma 2 sifatnya, dia kasih dan juga murka. Yang mana mau diambil? Kalau ngomong enak, Tuhan itu kan baik, Maha Pengasih. Iya. Satu lagi, dia tidak mau dipermainkan. Haleluya. Ada haleluya. Siapa anak-anak garis gini di sini mau dipermainkan pacarnya? Ada? Tidak ada. Semua mau dikasih sayang. Amin. Ada haleluya. Sekali lagi, apa yang membuat kenapa kita harus berubah? Karena kita tidak mau hidup ini begini-begini saja. Tidak mau gereja ini begini-begini saja. Ini mic yang bisa diperbaiki lagi. Agar naik sedikit dulu suaranya agak ini. Ya. Ini kayak suara kebanyakan mabuk tua gini. Berat, ya, berat. Haleluya. Nah itu, agak ringan tuh. Haleluya. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Saya kalau naik pesawat, kira-kira kalau ada ibu bawa anak dalam pesawat, tiba-tiba pramugari, saudara kalau pramugari ngomong, kalau lihat cantiknya atau lihat gerakannya? Kalau saya dengar suaranya aja. Ya, kalau cantiknya sampai gerakannya udah biasa, suaranya aja, karena itu menyelamatkan. Gerakannya nggak menyelamatkan, suara peringatannya itu. Haleluya. Jika terjadi nanti apa? Turbulensi ya, kehampaan udara, gitu kira-kira gitu ya. Maka nanti akan turun sebuah alat pernapasan. Nah, bagi bapak ibu yang sedang menggendong anak, betul engkau sayang anak, gitu kan? Kalau nanti terjadi, terlebih dahulu selamatkan dirimu. Ini kadang-kadang begitu nih rohaninya kan. Orang lagi selamatkan, dia tidak selamat. Jangan seperti itu ya kan. Pakai dulu baru anakmu tolong. Haleluya. Haleluya. Yang belum pernah naik pesawat, tolong Pak Sekum dikasih naik pesawat dulu biar nanti dengar. Haleluya. Di sini perlu ada pramugari juga. Amin. Ya, karena ini pesawat menerbangkan jemaat ke surga. Haleluya. Tadi sih penerima tamu sudah ada di sini, dia berkata selamat datang di GDI Bersorak. Mari nikmati hadirat Tuhan. Kira-kira gitu tadi. Enggak ada kalimat itu ya. Nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Silakan kursi nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai penuh. Baru tepat jam 10 tutup pintu, kita terbang. Haleluya. Cuman di sini masih ada pintu pesawat, udah mau terbang masih dibuka. Nah, kebetulan tadi pilot di luar, saya silakan masuk satu kan. Amin. Tapi minggu depan jangan dibuka pintu lagi. Amin. Haleluya. Biar terbangnya nyaman. Ada haleluya. Kira-kira itu hari ini apa yang membuat kita harus berubah? Saya tahu ibu-ibu udah bosan gaya hidup ini ya. Apalagi masalah dompet ya. Bosan.
bosan banget. Karena saya juga merasakan kebosanan itu. Haleluya. Bahkan ada orang ngomong gini, aku mati daripada seorang katanya. Masa orang anak Tuhan minta memilih kematian daripada kehidupan? Coba baik-baik dulu. Ya. Haleluya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudaraku, hatimu dengan hatiku sama. Tidak sama dengan kebun di sana. Saya ulangi sekali lagi. Hatimu itu dan hatiku sama bentuknya. Dan tidak sama dengan kebun di sana. Dalam satu tempat bisa ditanami beribu-ribu pohon atau tanaman. Hati ini cuma dua mau ditanam, yang baik atau yang buruk. Hanya dua. Kalau saudara mau menanam yang baik, saya ulangi sekali lagi, ini bicara berubah. Cabut dulu semua yang tertanam yang kotor itu, maka itu akan bisa menanam yang baik di sini. Lalu firman Tuhan itu tidak hanya kata-kata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu akan tetap menjadi firman yang dibaca, yang diketahui, tapi tidak pernah menjadi firman yang hidup. Kenapa? Itu hanya sebagai kata-kata saja. Coba. Haleluya. Mainkan musiknya biar agak sedikit terbangun. Haleluya. Jangan terganggu. Ini semua. Haleluya. Ayat 22. Silakan. Apa yang membuat kita akan berhasil? Apa yang membuat sesuatu menjadi terjadi? Pertama, 2, 3 ya. Tetapi hendaklah kamu mencari pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak saya harap saudara tidak mau dilabeli. Saudara tidak mau disebut jemaat GRI yang menipu diri sendiri. Jikalau engkau menipu dirimu sendiri, apalagi orang lain. Haleluya. Jikalau betul, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sudah terlalu banyak orang sekarang pengetahuan tentang firman luar biasa. Bahkan hafal Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan dia tahu konsekuensi kalau dia melakukan atau tidak melakukan. Tahu semuanya. Itulah konsekuensi. Tetapi tak satu pun di antara kita yang mau mengerjakan. Mari menjadi bulan. Hari ini kita datang beribadah di sini, berarti kita mengambil benih. Amin. Dan kita pulang untuk melakukannya dan menanamnya. Percayalah, enggak begitu kau tanam langsung berbuah. Maka dikatakan kerjakan. Amin. Keselamatanmu berarti terus. Kedua, latih dirimu beribadah. Jangan percaya dengan dongeng-dongeng nenek. Jangan lagi berhayal seandainya. Jikalau saja. Sering kita berpikir menuntut orang baik kepada kita. Dan sering kita mau melihat orang melakukan sesuatu dan kita hanya menonton hasilnya. Taburlah, amin. Tidak lama lagi kau akan menuai. Tapi ada proses waktu. Kita juga salah dan berpikir, apakah iya murid-murid Tuhan itu tidak disayang Tuhan? Sampai segitu tragisnya mereka mengalami penderitaan. Bagaimana bangsa Israel, bangsa pilihan yang dituntun keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, dari Mesir ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Kenapa mengizinkan semua terjadi berbelok-belok? Ada penderitaan, ada kesukaran, ada kesulitan, ada perang, ada penyakit, ada kematian.
Kalau Tuhan di pihak kita, siapa musuh? Kalau betul Tuhan itu yang kusembah kulayani, kenapa harus ada penderitaan? Kenapa kau begitu senang kalau disanjung orang, kau berkata kau pendeta hebat, pelayan hebat? Kenapa kau marah kalau orang berkata aku gak suka, aku benci, aku kecewa? Kenapa? Masing-masing punya alat ukur tersendiri. Tetapi sesuaikanlah cara berpikirmu dengan firman Tuhan. Amin. Apakah itu sesuai atau tidak? Haleluya. Sebab saya baca firman Tuhan, Injil Matius, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Saudara sekali lagi, apa yang kau ikat di bumi akan terikat. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Mari, jangan di kiri. Coba dulu unjuk di kiri. Unjuk. Kemanapun pikiranmu pergi, ke situ tubuhmu akan dibawa. Josh Meyer, saya suka buku satu. Kemana pikiranmu pergi, ke situ tubuhmu akan mengikut. Maka Nabi bilang, pikirkanlah perkara yang di atas, agar engkau dibawa ke sana. Tapi kalau kau pikirkan di bumi terus, kalau kau pikirkan persoalan, maka tubuhmu akan menghadiri persoalan itu. Seperti itu. Kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Tetapi kalau kita pun tidak datang, bagaimana kita mendengar? Sementara datang aja mendengar, tidak bisa, tidak tahu melakukan. Apalagi tidak mau mendengar, apa melakukan? Sesungguhnya kita datang adalah untuk mendengar dan pulang untuk melakukan. Kalau kata Pak Carlos, permainan kita bukan di sini, amin, tapi di luar. Amin. Jangan jago kandang, tapi jago di lapangan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak takut sebab Kau. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saya baca teks firman Tuhan ketika ada kata berbahagia. Coba satu orang baca Matius. Atau Lukas 11. Satu orang saja. Silakan. Mama Sela. Lukas pasal 11 ayat 27. Ini bicara berbahagia, karena tadi kita bicara ya, tadi orang sukses dan apa ukuran orang sukses dan bahagia? Mungkin kau sukses dalam harta, belum tentu sukses dalam kesehatan. Kau sukses dalam harta dan kesehatan, dalam keluarga belum tentu kau sukses. Siapa yang sempurna? Tapi semua sedang mencari kesempurnaan. Kalau pintar kita mau, tak ada gading yang tak retak, tapi semua cari gading. Kalau ada gading yang tak retak, tolong dong, saya pengen lihat. Silakan baca ini. Lukas 11 ayat 27. Ya. Judul perikopnya, siapa yang berbahagia? Siapa yang berbahagia? Iya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman, dengar baik-baik. Ketika Yesus
Yesus masih berbicara, Ya, berserulah seorang perempuan berseru seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." berbahagialah orang itu. Apa jawaban Yesus selanjutnya? Tetapi ia berkata, Ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara." siapa yang berbahagia? Dan jangan potong. Itu satu paket. Yang mendengar firman dan melakukan. Kenapa? Pertama sekali Allah kita bersuka cita karena ada pendengar dan pelaku firman. Maka dia menggenapi firman-Nya kepada kita. Ada haleluya. Amin. Itulah yang disampaikan tadi, Allah bertatakan pujian dan penyembahan kita. Lalu kita berkata, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baikmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau ada. Coba, kita harus memperkenalkan Yesus. Sekalipun kau karyawan di pabrik, sekalipun kau tukang tambal ban, supir angkot, ojek online, atau apapun itu. Dari mana? Kita kembali tadi nih, ayat 21, 21. Kita lihat ke atas lagi. Yakobus 1 ayat 21. Kalau kita ditemui orang, ditemui pimpinan kita, ditemui atasan kita, ditemui sekelompok kita, pertama kita membuang segala yang kotor. Tidak kompromi di sana. Dan kejahatan yang begitu banyak itu, pokoknya rupa-rupa kejahatan yang berlawanan dengan Tuhan. Siapa yang nggak tahu? Apa definisi dosa? Segala sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Haleluya. Maka kalau kau mau aman dan tenteram, apakah ini boleh atau tidak? Tanya lurus ke sana. Vertikal langsung. Baru yang horizontal akan melihat ini. Dan kita ini sedang membangun hubungan lurus dengan Tuhan, amin. Tidak belok-belok, lalu horizontal. Itulah kita buat sekarang di YouTube kita, vertikal, horizontal. Kalau itu kita sudah tanam dari kemarin, percayalah, mulai dia akan berakar, berdaun, berbunga, berbuah. Begitu nanti berbuah saya akan datang. Mari datang sini, ambillah buah ini. Terlalu banyak untukku. Ada haleluya? Ada haleluya? Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Apa yang sudah kita kerjakan hari ini, usahakan sebentar atau besok lebih sungguh lagi. Maka kita sesungguhnya akan mendapat hasil yang sungguh luar biasa. Terkadang istri saya bilang kepada saya, Pak, istirahat. Saya bilang, Ma, nanti ada waktu istirahat. Tidak bisa kau bangunkan lagi saya.
Ada waktunya. Saya tahu engkau menjaga kesehatan, tetapi Tuhan lebih tahu apa aku kerjakan. Haleluya. Menurut logika dia, ini harus, saya bilang jangan. Tapi saya sebagai manusia yang horizontal, kadang mendengar dia. Tetapi disitu dia sadar bahwa yang vertikal itu bukan ngomong seperti itu. Haleluya. Haleluya. Kita harus paham, buang segala yang kotor agar engkau tidak menuai yang kotor. Jangan dijumpai lagi. Apalagi perkataan yang karena mati hidupmu dikuasai oleh Amsal 18 ayat 20 kalau tidak salah. Koreksi nanti. Mati hidupmu dikuasai lidah. Tergantung perkataan. Maka saya suka dengan pelayanan profetik itu. Jangan asal bicara, harus jadi. Tadi saya bilang tadi siapa kecewa di sini? Ada pemain musik dari Mario. Di hadapannya saya katakan, atas kekecewaan saya terima dan saya maafkan. Amin. Jelas sekali. Mungkin ada sesuatu perlu kita kerjasama, bicara. Lapang dada ini, amin. Harus buka. Jangan penjarakan apa? Jangan penjarakan namaku di dalam hatimu. Nanti hatimu semakin sempit untuk yang lain. Apalagi badan saya begini-gini. Amin Ibu Maria. Lepaskan saya. Langsung usaha ini. Memang saya seringin orang ngomong, saya bisa membela diri saya orang biasa. Tidak. Saya bukan orang biasa lagi. Saya harus orang luar biasa. Amin. Saya harus orang luar biasa. Ini yang pertama, buang yang kotor. Katakan kiri kanan sambil cubit, jangan ngantuk. Buang yang kotor gitu. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Dan jahat. Amin. Amin. Kecewa itu, marah itu sudah macam apa-apa. Jangan kecewa. Sebab hatimu itu bukan tempat untuk kecewa, tapi untuk berdamai. Amin. Maka berdamailah kau dengan dirimu sendiri. Izinkan semua terjadi. Amin. Dan suatu saat nanti ada waktunya semuanya. Indah pada waktunya. Siapa berbahagia? Orang yang belum mendengar suara Tuhan. Secara pandangan umum berbahagia banget. Dia satu perempuan di dunia yang melahirkan dan menyusui. Berarti kalau gitu yang lain kecewa semua dong. Enggak bahagia berarti ya. Kalau patokannya hanya yang melahirkan, yang menyusui Yesus itu yang berbahagia. Nanti Yesus berkata, tidak. Yang berbahagia. Terus saudara berkata, gimana caraku menyenangkan Tuhan? Pertama, tak satupun di antara kita mau melihat anak kita melakukan tidak sesuai dengan perkataan. Maka firman Tuhan berkata, ketika penyerahan Bapak Ibu dengar baik-baiknya, engkau serahkan anakmu, dan Tuhan berkata, peliharalah anak ini, didiklah mereka takut akan Tuhan. Ajarkan mereka tentang firman. Dan guru yang terbaik untuk anakmu adalah dirimu sendiri. Siapa berbahagia sekarang ini? Mungkin seorang hamba Tuhan tidak ada lebih berbahagia kalau dia anak istrinya duduk beribadah dan melayani bersama. Secara ukuran hamba Tuhan. Dan banyak orang tidak mau melayani, takut nanti menjadi bahan omongan. Awalnya memang begitu. Tapi saya pastikan keluarga ini, istri, anak-anak berjalan ke tanah Kanaan semua, amin. Dalam tuntunan Tuhan. Dan saya berharap nanti sana mengerti gurun pasir.
tantangan yang dihadapi. Demikian juga saya. Siapa di sini yang suka dibohongi? Siapa suka dibohongi? Dan Tuhan pun tidak mau kita bohong. Terus kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih atas makanan minuman ini. Teringat kami akan orang haus, lapar, orang miskin, orang susah. Kita selalu berkata doa itu untuk orang melihat bahwa kita sedang berdoa. Tetapi siapa yang mengunjungi mereka? Siapa yang mau datang kepada orang yang susah? Siapa yang mau lagi membasuh kaki yang busuk itu? Siapa yang mau rela membagi makanannya kepada orang yang sudah lapar, padahal kau sangat lapar, dan itu satu-satunya makan yang kau beli? Selalu kita pakai logika. Kenapa? Tadi tema firman Tuhan berubah. Maka selalu saya berkata, saya tidak lagi mau memandang siapapun jemaat Tuhan di sini sebagai dengan ukuran manusia. Sebab saya tahu, saudara, di hatimu ada kuasa Tuhan. Amin. Amin. Dan di sini banyak istri-istri yang kecewa kepada suami. Bahkan kau kecewa kepada keluargamu. Tetapi apakah itu dituntut Tuhan dari kita? Tidak. Firman Tuhan berkata kepadamu dan saya, kebenaran menjadi musuh oleh kejahatan, sekalipun itu keluarga kita sendiri, sekalipun itu suami atau istrimu sendiri. Mari kita. Maka saya suka bertanya, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Di sini banyak ibu-ibu yang sudah merasakan bagaimana sakitnya melahirkan. Sekalipun kau dibantu dengan operasi. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kami sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan. Kita sedang mengandung saudara untuk dilahirkan sampai bertemu kebenaran itu. Sebab hanya kebenaran itu yang bisa memerdekakan dari segala-galanya. Haleluya. Kita harus bebas. Itulah aku sangat suka pujian itu. Tahun Yobel, tahun pembebasan. Lepaskan semua yang kotor itu. Tetapi hendaklah ayat 22 menjadi pelaku. Kenapa? Agar kita berbahagia. Kalau kita melakukan firman, maka Tuhan melakukan janji. Maka kalau kita baca dari kitab Ulangan, segala berkat ini akan datang dan menjadi bagianmu. Klik dulu sebentar. Ulangan 28 itu. Segera, Ulangan 28 ayat 1. Saya mau berkatnya, tidak mau butuhnya. Kalau dibaca judulnya ini, dia kasih Tuhan berkatnya. Dalam hidup ini cuma ada dua, berkat atau kutuk. Dengan baik-baik, siapa yang berbahagia? Siapa yang mendapat? Jika kau baik-baik, baik sih mendengar Tuhan, baik mendengar. Tetapi jika kau baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukan setia, definisi dosa tadi melanggar perintah. Dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat. Kalau persoalan kita sekarang sedang masalah berkat,
Kalaupun Injil Matius menjelaskan, jangan kamu khawatir tentang apa yang kau makan, pakai dan minum. Itu hanya pengetahuan, ada firman Tuhan berkata. Tapi sampai sekarang kita utang luar biasa masalah itu. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Saya ulangi, akan. Sekali lagi, akan. Berkat Tuhan datang dan menjadi bagianmu jika kau mendengar suara Tuhan Allah. Ini istilah orang mau menerima berkat dari itu. Ada dua berkat. Simbolis setan pun bisa memberi duit. Hanya dua. Kita tegas di sini. Ada dua sumber. Satu kotor, satu baik. Dua-duanya memberi. Bahkan Yesus sendiri yang kebenaran ditawarkan hal itu juga ketika dia berpuasa. Haleluya. Mungkin pada saat kau susah saat ini, imanmu akan goyah. Seperti tak kunjung datang daripada yang murni. Maka dari samping menawarkan, disitulah kita akan kelihatan. Walau sendiri, tetap ikut Yesus. Jangan ingkar, amin. Janji dulu, jangan ingkar. Lalu dikatakan ayat 3, cepat. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Enggak ada salah tempat, salah kampung, salah kota, salah provinsi, enggak ada. Dimanapun engkau bisa diberkati Tuhan, amin. Apapun pekerjaanmu bisa diberkati Tuhan, amin. Ada haleluya. Ini kita ambil. Kalau mau selanjutnya berkata apa saja, baca sampai ayat 14. Tetapi paling mengerikan ayat 15. Coba. Saya ini judulnya duduk. Tetapi enak sekali ayat 1 tadi. Segala berkat ini akan datang. Tetapi jika kau tidak mendengarkan suara Tuhan, siapakah Tuhan? Sumber segala berkat. Amin. Dengan apa kita terima? Dengan iman. Oleh siapa? Melalui kuasa darah Yesus. Amin. Kita terima. Dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan kedapan yang kusampaikan pada hari ini, maka segala ya. Saya mau tanya Bapak Ibu dulu. Kalau ibu berani marah-marah maki-maki suami, itu salah atau dosa? Siapa yang ngomong salah? Atau masalah? Kenapa ibu sedang masalah kamu? Apa masalahmu? Aku maki-maki suamiku. Ya itu bahasa dunia ya. Tapi ayat firman hanya berkata itu dosa. Ya Tuhan, aku telah berdosa kepadamu sebab aku tidak menghargai imam dalam keluarga ini. Ampuni aku Tuhan. Maka yang dibawa dengan, iya Tuhan, aku juga berdosa terhadap ayah dan ibuku. Amin. Terus gitu. Amin saudara. Aku bangga punya bapak jadi pendeta, sudah bertobat. Tetapi aku lebih bangga mengenal Yesus yang ada padanya. Amin. Itu jangan perkenalkan bapak. Perkenalkan Yesus melalui apa yang saya tahu. Amin. Senang tadi malam anaknya. Ada ponakan saya, dia langsung ikut sekolah. Saya pengen seperti tulang katanya. Langsung masuk kamar mereka berdua. Saya dengar, rupanya mereka sedang share. Sudah pasti lebih banyak garam di sini. Tetapi yang berstatus di sana anak kuliah. Ya. Berarti tadi malam dia udah ngaji di dosen sementara. Iman timbul dari pendengar. Ketika dia mentok ditanya tentang Tritunggal, Rasulullah bilang, tanya sama ahlinya. Dia bilang, kalau mau sama ahlinya, berikan waktu 2 jam, 3 jam. Tidak cukup 2 detik. Enak kali kau dapat ilmu 2 detik. Enggak cukup. Kalau Mama Kiel mau kasih garam ke saya, cukup 1 detik.
buka dulu, tuangi, ambil sendok, taruh di tangan, cicip berapa menit? Ulang lagi. Kalau menurut lamanya kita di sini, apalagi Bu Maria, ya Bapak dia senioritas di sini, Bu Purba. Bahasa Batak bilang gini, ngonggu dan ngomong bubuk sirah. Sudah banyak hidupku jadi garam, amin. Maka siapapun dekat hidupku pasti akan rasa garam, amin. Ada haleluya. Ada haleluya. Amin. Amin wakil. Sama Depot. Dari mulai gadis mau mengenal Yesus, tetap setia. Setia. Karena upah orang setia pasti besar. Haleluya. Saya juga ada hamba kalau kenapa kami setia di Geri. Kenapa? Sebab kalau Tuhan mau berkati, tidak perlu saya pergi ke Australia atau ke Jerman atau ke Israel. Di sini pun bisa diberkati. Sebab ku tahu Tuhan itu senang lihat kesetiaan dan ketaatan. Ini kita kembali kepada Yakobus pasal 1 tadi. Jangan lari dulu. Ayat 22. Ayo, mari bertindak, jangan diam saja, men. Kita mau hidup ini berubah, men. Kita mau GR ini berubah, khususnya GR bersolat. Kita harus menguatkan satu dengan yang lain. Dan saya minta berani menegor satu dengan yang lain. Tetapi lebih berani lagi memberkati satu dengan yang lain. Jangan cuma kita bicara bernyanyi. Ku kasih kau dengan kasih. Coba sekali lagi. Ada yang bisa kita nyanyi nggak di sini? Satu orang saja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kalau kemuliaan Raja ada di wajahmu, kalau sedang putus asa yang ada dalam hidupmu, bagaimana kau mengasihi dengan kasih Tuhan? Opa bilang kepada saya, Bapak Pendeta, saya lapar. Terus aku doa begitu, dalam nama Yesus jadilah kenyang. Kalau ada lapar, kasih makan. Di mana firman Tuhan itu saya lupa. Kata Yesus, ketika aku lapar kau kasih makan, ketika aku haus kau kasih, ketika aku sakit engkau datang, ketika di penjara dikunjungi. Lalu orang itu berkata, kapan Yesus di penjara kunjungi? Langsung dijawab, jikalau kau melakukan kepada seorang dari umat ini, engkau sudah melakukan kepada Tuhan. Maka ada firman Tuhan kata, lakukanlah seakan-akan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Ada amin. Jadi saudara pun, kalau marah kepada yang marah, engkau sedang tidak mau mendengar Tuhan itu. Pokoknya orang harus mengenal engkau dalam naungan Tuhan. Jangan mau dipancing. Ada haleluya. Ada haleluya. Dan saya bersyukur hari ini bahwa kita sangat diberkati Tuhan, bahwa perubahan itu bisa dimulai dari perkataan. Berkatakanlah hari ini, ya Bapa, ya Tuhan, oleh karena firman hari ini menuntun kesetiaan dan ketaatan. Dan ternyata catat hari ini, yang berbahagia adalah yang mendengar firman dan melakukannya. Ketika Bapa di surga bersuka cita, kita pun dibuat senang-senang. Amin. Senangkanlah Tuhan, maka kamu disenangkan. Haleluya. Permuliakan Tuhan, kamu akan dipermuliakan. Tinggikan Dia, kamu akan ditinggikan. Barang siapa mulai menyombongkan diri, itu awal dari kehancuran. Tetapi rendah hati disayang Tuhan. Kami bersyukur, kita bersyukur. Haleluya. Rendahkan hatimu sampai mulai. Tutup pandanganmu secara jasmani, tapi buka secara rohani. Ku tahu Tuhan pasti bukan
Jangan dan buka hati itu. Ku tahu Tuhan pasti Engkau jalan. Asalku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Satu minggu ini saya dengan Pak Carlos sedang bertemu dengan beberapa orang. Tapi satu orang di antara berkata gini kepada saya, kamu bilang kamu kenal saya, kamu bilang kamu begini saya benci kamu, dan saya tidak mau melihat kamu mulai hari ini lagi. Kamu telah menjelek-jelekan saya di mana-mana. Kamu bilang saya bodoh, kami diam. Tapi saya harus bilang, kalau orang itu ada, dia bilang saya bisa hubungi sekarang, tolong tunjukkan. Tapi kalau tidak, saya akan balikkan fakta itu, bahwa kamu telah menghancurkan bicaramu tentang hidup saya. Saya tidak mau menyimpan itu. Kenapa? Itulah dia tahu tentang saya. Sebab dia telah mendengar saya dari orang lain. Sekalipun dia mendengar dari mulut saya, lihat dulu posisi saya lagi apa. Apakah lagi mabuk atau lagi sakit, sehingga bicaranya ngawur. Untuk itulah saya harap kita semua, saya baca firman Tuhan. Dulu dari kata orang aku mengenal Engkau, tetapi sekarang tidak lagi Tuhan. Aku telah mengalami mujizat itu. Aku sudah menerima berkat itu. Bukan kata orang lagi, tapi aku berkata, memang Engkau Tuhan hidup dahsyat luar biasa. Amin. Tolong jangan kita menghakimi, menilai seseorang dari perkataan orang lain. Jangan izinkan engkau ditaburi. Jangan engkau menjadi alat yang kotor. Sekalipun itu benar, berdoalah untuk orang itu. Dan mari saling membangun. Dan hambanya pun terang, aku tidak takut dengan kamu. Kami tidak menakut-nakuti. Ternyata kami ditakuti. Kenapa? Sekali lagi, Yesus is the best. Amin. Amin. Mari buka hatimu lebar-lebar. Tolong jangan taruh lagi di situ. Termasuk nama saya tadi ya, cabut. Ibu Maria, cabut ya. Cabut semua. Tidak seperti itu. Sebab tidak bisa mulut ini mengasihi Tuhan, tapi membenci yang dikasihi Tuhan. Tidak bisa. Kalaupun ada orang seperti itu, mari kita pastikan kita seperti itu. Pastikan dirimu adalah milik Tuhan. Ini hari ini yang mau kita dengar dari Tuhan, setia dan taat. Kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami agar kami sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan, agar kami tidak lagi dan kami terus bahkan sampai membuang segala sesuatu yang kotor dan yang jahat. Dan kami katakan saat ini tidak tersimpan di pikiran, apalagi di hati kami. Tetapi firman Tuhan hari ini itulah tersimpan di hati kami. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan saja hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tuhan mau kita mendengar dan melakukannya. Lawat setiap hati kami Tuhan. Segala keputusasaan dalam hidup kami itu bukan datang dari Tuhan. Yang datang dari Tuhan adalah damai sejahtera, sukacita. Dan ada sukacita, ada masa depan. Kasih itu adalah masa depan. Kami sungguh percaya. Waktu Tuhan yang terbaik, terus lakukannya. Mari sama-sama kita lewati cobaan.
Mungkin ada orang sedang mengukur masalah waktu engkau menerima berkat atau waktu memberkati. Itu menurut orang. Tapi waktu yang tepat adalah dari Tuhan. Sebagaimana saya juga dengan anak saya Daniel dan Elvin. Hanya waktu Tuhan yang terbaik. Tidak boleh waktu siapapun. Dan hati kita tidak boleh diganggu. Baik itu soal keturunan, baik soal kekayaan, baik soal kebajikan, kemurahan, semuanya. Biar itu Tuhan yang mengaturnya. Sebab mulut kita telah berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, harap dicoba. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Marilah hari ini dengan sungguh-sungguh, jikalau kau mendengar suara Tuhan Allah dan melakukan, maka segala janji dan berkat Tuhan akan digenapi dan datang dan menjadi bagian orang percaya. Sebab Tuhan itu yang senang atas orang yang setia dan taat, seperti dia setia dan taat, dan sampai dia mengalahkan semuanya. Demikianlah dia ada di dalam hidup kita. Dia adalah kekuatan yang luar biasa. Walaupun kita tidak mengerti, kadang tidak memahami semuanya, teruslah katakan waktu Tuhan yang terbaik untuk menjawab. Waktu Tuhan yang terbaik menjawab semuanya itu. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menjawab semuanya. Jikalau hari ini kami berkata, jikalau mendengar suara Tuhan baik-baik dan melakukan, segala berkat tidak akan datang kepada kami. Jikalau ada bertanya kapan, kami berkata, waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Semuanya Tuhan. Biarlah hari ini dia benih firman telah jatuh di hati yang subur ini, dan kita akan pulang untuk mengerjakannya. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Termulialah Tuhan, agunglah Tuhan. Jikalau ada di sini kau berkata, sepertinya hidup ini tidak harapan, engkau salah total. Justru Tuhan sedang membentuk engkau kepada maksudnya. Mata kita belum mampu melihatnya, tetapi mata rohani kita sanggup bahwa rencana Tuhan itu baik. Tidak satu pun rancangan Tuhan yang gagal. Dan pastikan firman Tuhan berkata, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia sampai dia menggenapi semua. Kalau hari kita berkata waktu Tuhan yang terbaik, itu yang terbaik. Dan katakanlah, aku akan menunggu itu. Aku menunggu. Dan marilah kita setia yang sudah mendengar firman hari ini, lakukanlah. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu telah menipu diri sendiri. Mari lakukan firman dan permuliakan Tuhan. Tinggikan Tuhan, kau akan ditinggikan. Agungkan, permuliakan, kau akan diagungkan Tuhan. Layani dia, dan dia akan melayani. Segala janji itu akan menjadi bagian kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya akan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita.